biarkan saja menjadi perdebatan, tetapi saya lebih menyarankan tidak usahlah kita terlalu menganggap Muhtatul itu juga sebagai pahlawan, karena pada beberapa segi juga ada teks yang harus kita timbang. Ada kisah yang bernama Seba Baduy. Kenapa mereka datang ke sini? Kalau tidak ada peristiwa di belakang itu semua yang melatari bahwa sebetulnya mereka ingin mengabdi kepada rajanya sebagai ucapan terima kasih hasil panen diberikan. Sebetulnya upeti-upeti yang dimaksud sebagai paksaan itu saya pikir itu omong kosong gitu. Upeti itu diberikan oleh rakyat sebagai tanda kecintaan mereka kepada rajanya. Jadi bukan sesuatu yang dipaksa. Nah, saya pikir Multatuli bisa saja, sah saja sebagai seorang pujangga, seorang penyair, seorang pengarang, dia bisa membalik-balikan fakta untuk menguatkan diri sebagai tokoh di dalam cerita itu. Wan, ini wan. Ini bau pesing amat. Pesing ya mah dia. 11 sama 12. Ini 12 sama 12 nyatu begini. Hanya kepiawaian dia dalam bersastra, bertutur kata, memainkan rasa orang banyak bahwa pada saat itu dia melihat kondisi, kemudian didramatisir sedemikian rupa sehingga bacaan itu kita baca sebagai sesuatu yang benar. Multatuli itu adalah pahlawan. Padahal saya yakin ketika saat itu mungkin ada kawan-kawan yang bisa menulis lebih baik dari itu bisa mematahkan hal seperti itu. Jadi tidak ada lagi wacana tentang Multatuli adalah seorang pahlawan. Tapi sayang pada saat itu kita tidak punya pujangga seperti itu. Kalau pendapat saya Multatuli mempunyai sejarah di Kabupaten Lebak. Di mana Multatuli ini adalah bukan orang Lebak. Dia keturunan Belanda yang berjuang di dalam rangka adalah untuk peduli terhadap orang kecil di Kabupaten Lebak ya. Di mana dengan ketika dasarnya Multatuli adalah di mana waktu itu ada zaman Demang ya. Di mana salah satunya adalah dulu adalah Demang Panungkuling yang selalu menindas rakyat ya. Yang memang itu ditentang oleh Multatuli ya. Sejarah tidak banyak bicara tentang Kartanegara, tentang Kiai Haji Wasid, tentang banyak orang-orang tokoh-tokoh yang berjasa. Sejarah tidak banyak mengungkap, tetapi sejarah banyak bicara tentang Multatuli dan Max Havelaar. Max Havelaar, Douwe Dekker banyak dibahas karena dia punya Max Havelaar. Tetapi yang lain tidak meninggalkan jejak-jejak tertulis, sehingga tidak banyak dibahas. Saya kira kita harus mulai berpikir untuk menempatkan karya fiksi sebagai sebuah karya yang sejajar dengan teks sejarah. Dengan kata lain bahwa kalau kita mau mencari masa lampau atau mencari kebenaran di masa lampau, karya fiksi bisa menjadi salah satu cara untuk mengkontrol, mengkritisi, bernegosiasi dengan teks penulisan sejarah. Karena bagaimanapun
sejarah ditulis orang dengan sudut pandang dan subjektivitas tertentu. Oleh karena itu, saya kira tidak bisa lagi kita menganggap karya sastra sebagai sebuah teks yang minoritas untuk merumuskan suatu masyarakat. Dipakai nama apa aja itu Multatuli selain pakai nama jalan? Tahu ya? Nggak tahu sih. Kita sudah berikan nama Jalan Multatuli. Yang ketiganya sekarang saya namakan sebuah awal pembangunan saya di Lebak itu membangun alun-alun, saya kasih nama alun-alun Multatuli ya. Dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk membela hak-hak orang kecil, merubah kemiskinan, mengurangi kebodohan, dan insya Allah ini yang saya harapkan di Kabupaten Lebak. Kaitannya dengan keberadaan sejarah Multatuli adalah bagaimana orang Rangkas, orang Lebak bisa mengambil hikmah barangkali ya, bisa belajar terutama pada semangat Multatuli, semangat pembelaan terhadap rakyat kecil, semangat pembelaan terhadap harkat dan derajat kemanusiaan, dan itu saya kira yang harus ditumbuhkan. Jadi kalau saya sebagai guru sejarah bukan sekedar makna politik, tapi lebih jauh lagi bisa makna filosofinya. Bisa kita lihat bahwa orang Belanda saja mau membela kan, orang Belanda saja mau